nggak Nextnya ini bukan next on Netflix sih, udah tayang. Ya, tapi aku belum. Aku udah, karena ini nunggu banget gue begitu nonton next on Netflix ada Dead 90 Show, langsung anjir. Gue penggemar sitkom kelas berat. Kayaknya hampir semua sitkom gue nonton deh. Religiously. Aku juga sebenarnya. Tapi kamu nggak nonton Dead 70 Show? Iya, belum. Maksudnya nggak, menurutku tidak sepopuler yang lain-lain gitu loh. Ya, dan kan Nggak sepopuler Friends. waktu Dead 70 Show di TV itu aku awal kuliah mungkin itu ya, jadi masih ada memorinya gitu, memorinya masih kental. Tapi Dead 70 Show sendiri tuh awal mulanya Topher Grace, Ashton Kutcher, Mila Kunis tuh gedenya dari sini. Tapi tadi kan sempet dipertonton. Lihat trailernya dikit. Suka sih, gue pasti bakal suka sih. Gue suka banget yang sitkom receh, dan gue jujur lebih suka sitkom Amerika sih. Ini sangat-sangat harus, kalau di bawah umur harus banget bimbingan orang tua. Iya. Karena Dead 70 Show, 70s ya dulu, kalau dulu yang lama tuh 70s. Memang keistimewaannya karena mereka tuh selalu ada adegan mereka ngeganja. Oh. Dan rupanya itu diterusin ke Dead 90 Show ini. Ya. Jadi bahkan kalau tahu pemain film yang ganja banget itu dulu namanya Chi Chen Chong. Si Chongnya main di 70 Show dan 90 Show dia muncul lagi. Jadi kakek-kakek namanya Leo, itu lucu banget sih. Gue akan nonton sih, fix banget. Ini lucu banget. Dan gue suka banget. Gue nggak tahu ya, gue dari dulu suka pembagian karakternya. Si bapak yang ngomel-ngomel mulu, si ibu yang so sweet tapi kocak banget. Itu tuh gue suka tetangganya lah. Tapi ini lebih ke arah keluarga atau kalau Friends kan pertemanan banget tuh. Kalau Friends tuh pertemanan, anggap aja pertemanan orang-orang udah kerja. Kalau ini nih anak SMA sama orang tuanya lah gitu. Gimana mereka nongkrong bikin kacau, orang tuanya ya kayak gitu. Tapi yang bikin gue suka sama sitkom Amerika tuh ya, karena nggak tau, gue melihat kehidupan di sana tuh kayak bebas tuh bebas, terus kalau ngomong apapun tuh to the point gitu. Itu yang bikin gue Gue nggak ngaca. bukan gue pengen kebebasan gitu-gitu ya, cuma maksudnya ya apa adanya aja, lu suka gue atau enggak ya langsung ngomong gitu. Kalau ada masalah tuh kayak yang drama. Iya, bule banget gitu. Iya, itu yang bikin gue suka aja dengan vibes itu. Kocaknya juga dapet. Lucu banget sih ini. Gue berharap ini dilanjutin karena sekarang cuma 10 episode. Tapi gue yang udah nonton 10 episode itu puas. 10 episode. Jadi bukan season yang panjang banget itu. Kayak Enggak. Friends kan panjang. Friends tuh satu season 20-an kayaknya. Iya, 20. Seasonnya 12. Ya, pokoknya Dead 70 Gue udah Show nonton. Fix. buat angkatan gue harus banget. Angkatan berapa kalau boleh tahu? Ya itu waktu Dead 70 Show di TV kita kuliah. Ya, buat angkatan gue juga kalau suka sitkom dan kayak penggemar Friends, How I Met Your Mother, Brooklyn Nine-Nine, dan lain-lain. Sebenarnya ada cerita di balik ini. Setelah Dead 70 Show selesai, jadi Dead 70 Show tuh nggak kelar dengan baik-baik sebenarnya. Karena pemeran utamanya cabut. Gue lupa cabut apa dicabut apa gimana, ganti pemain. Season terakhir tuh season 5, season 6 kalau itu gagal. Kalau menurut gue juga udah nggak dapat magicnya. Pas Netflix baru masuk Indonesia lagi, si Ashton Kutcher itu bikin The Ranch sama beberapa pemain 70 Show itu balik lagi. Tapi itu juga nggak sukses. Nggak tahu ya. Kalau yang udah kayak gitu-gitu tuh kenapa nggak bisa long lasting dan sebagus aslinya yang pertamanya gitu? Karena udah nancep karakternya pasti. Karakternya nggak berubah jauh padahal. Iya, kayak 70 Shows ke The Ranch tuh cuman beda setting kalau aku bilang.
Gak semua sih. Ya pasti kebanyakan orang akan prefer yang kayak udah terpapar dan udah melekat gitu kan. Tapi ada juga sih gue film yang kayak pas versi keduanya ganti pemain, gue lebih suka yang keduanya. Ada juga. Ya. Beda-beda. Oke. Aja. Ganti platform nih kayak ini. Ya, ganti platform. Disney Plus. Disney Plus, sebenarnya ini aku nonton di bioskop dan direkomendasiin temen aku yang dia juga sebenarnya belum nonton, tapi dia direkomendasiin sama temennya. Kayak ini karena temenku bagus banget plotnya gitu, lo harus tonton. Dia ngomong ke gue, tapi dia sendiri belum nonton. Jadi ini udah aku nonton di bioskop waktu udah kayak mau habis-habis gitu loh, udah tinggal dikit lah di bioskopnya. Dan suka banget. Gue suka kalau dibilang banget sih enggak sih, masuk suka aja sih. Cuman dan gue pun masih bingung kenapa ini masuknya komedi. Oh iya. Ini termasuk black comedy. Iya sih. Padahal menurut gue bukan black, nggak ada, gue nggak ketawa sepanjang film. Thriller gak sih? Iya. Tapi jempol 4 jempol deh buat semua pemain. Termasuk si artis Haspin itu loh, yang namanya John Leguizamo, aku tahu banget karena itu dulu filmnya banyak. Gua ngerasa dia main dirinya sendiri aja. Gua Haspin, perannya juga begitu kan. Tapi Anya Taylor-Joy sama Ralph Fiennes sih anjing, tegang parah. Woi, wah, itu tuh. Bayangin Voldemort sama Queen's Gambit. Itu tuh, aku jujur waktu maksudnya oh ya lu harus nonton gitu, nggak nonton trailer dulu, nggak baca sinopsisnya dulu, jadi kayak udah duduk aja di bioskop. Cerita apa sih awal tuh mikir, oh deg-deg langsung deg-degannya tuh dapat gitu loh, deg-deg. Apa nih? Iya. Abis ini apa nih? Abis ini apa? Ini kenapa? Tapi pas endingnya, maksudnya secara keseluruhan tuh aku ngerasa ini film emang lu nggak ada jawabannya. Lu nggak usah cari jawabannya. Feelingnya Beb, kalau gue pribadi ya, feelingnya tuh kayak nonton film-filmnya Peele, tahu Peele nggak? Jordan Peele. Nggak. Oh. Snow. Ya. Oh ya. Feelingnya kayak gitu. Tapi gue nggak ngerti kenapa komedi ya. How itu dibilang komedi? Komedi thriller. Nggak tahu sih. Ya karena. Tapi bagus. Bagus, maksudnya pengemasan ini sih. Pengemasan dia bikin kita deg-degan dan pengen ikutin terus-terusan, bertanya-tanya ini karakternya tuh apa sih? Apa sih? Awalnya dari mana? Kok sebagai penggemar Jordan Peele, vibe-nya dapetnya sama. Cuman menurut gue lebih cerdas filmnya Jordan Peele karena kalau lu udah nonton film Jordan Peele, coba cari di belakangnya yang ngupas deh. Karena itu terus ntar orang ngupasnya tuh ini menyimpulkan ini simbolisasi ini, itu panjang banget tuh, dalam tuh. Makanya kalau yang ini kayaknya ini memang film ini nggak buat dikupas. Nggak bu ya. Menurut gua tuh kayak ya udah lo keluar, lo udah nggak usah cari jawabannya, udah. Itu aja ya. Ya betul. Itu makanya udah cukup. Nggak dalam. Aja gitu. Nggak dalam tapi feelingnya aneh gitu ya. Gua harus ketawa harus. Oke. Iya. Dan itu 2 jam yang cukup gak berasa juga. Tegangnya ya. Kalian tuh kayak selesai. Wah ya gitu nonton. Rekor sih. Atau rekor. Gue nonton pagi-pagi loh ini. Oh, iya. Kayaknya gue karena minum obat, bangun pagi jam 5 terus sambil nonton lah. Gue nonton kapan? Pada malam. Baru juga sih, baru bioskop. Nah, sama satu lagi yang pengen gue bahas dari Disney Plus. Karena film ini menurut aku tidak dapat, dia kayak Misteri Asih, tidak dapat perhatian yang seharusnya. Tidak dapat perhatian seperti yang seharusnya. Itu Strange World. Oh.
Pixar itu, Disney itu kan punya Pixar. Kalau mereka tiap tahun ngeluarin film tuh Pixar ada satu, Disney-nya juga ada satu. Pixar tuh kemarin Turning Red. Itu lucu banget dan anime tentang orang Asia yang baru gitu ya. Strange World ini pun seperti itu, tapi kayaknya nggak masuk Indonesia, kayaknya karena ada LGBT. Ada unsur LGBT-nya. Kayak Lightyear kemarin kan juga nggak masuk Indonesia. Padahal gue menantikan sekali. Gue salah satu penggemar Disney dan Pixar. Ada akun apa ya? Gue lupa, Twitter atau TikTok yang ngomong sebenarnya LGBT di film Disney itu udah banyak. Iya. Cuman nggak berasa. Nggak obvious ya. Iya, karena kalau mungkin obviousnya itu baru di Lightyear sama di Strange World ini. Tapi gue saran untuk nonton karena gue suka Strange World ini. Satu, ada background mitosnya. Ini agak spoiler tapi ada background mitosnya. Kedua, gue suka di sini ngomongin koneksi tentang baby boomer, milenial, sama Gen Z. Ya itu yang menarik menurut gua. Kayak Kayak perannya tuh udah dibagi. Baby boomer tuh buka jalan, exploring. Si milenial tuh yang merawat, bikin pertanian, semua dirawat. Si Gen Z tuh looking for something new. Gimana nih supaya semuanya bisa sinkron kayak gitulah. Mereka akhirnya bekerja sama. Gap generation. Berantem dulu karena gap generation, tapi akhirnya itu kayak, oh ya gue salah. Sesuatu yang tidak mungkin ditemui di dunia nyata. Iya dong, baby boomer ngaku ke milenial, ya gue salah ya, lu bener. Enggak ada kayak gitu, susah. Iya, iya sih menarik berarti. Coba, gue tertarik sih dengan tema-tema gap generation gitu. Kayak, gue tidak percaya akan gap generation, tapi ternyata bukan nggak percaya maksudnya. Apa sih kenapa lu ngotak-ngotakin Ih, berasa tau, Beb. Tapi itu berasa ya gitu. Gue tuh nggak suka pengotak-kotakannya gitu. Lu siapa, gue siapa. Karena menurut gue ini menarik nih, karena baby bukan di karakter baby bukan di label dia yang sebenarnya. Iya. itu yang bikin kamu unik itu kamu Gen Z tapi kelakuannya milenial gitu. Jiwa milenial tapi usia gini sih. Kocak banget. Iya woi, kayak banyak yang kayak nanya-nanya hal-hal tentang gini sih ke gue, terus gue, hah? Gak gue, itu bukan gue. Jadi kayak, kenapa sih? Masa gue dicap Gen Z, tapi gue bukan, nggak gitu. Lahirnya Gen Z, tapi jiwanya milenial tuh kocak Kayak gitu lah, aneh. nanti kita bahas. So weird.